Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Ini adalah sebagian kecil produk-produk yang dulu aku belinya ngawur tanpa tahu dasar ilmunya, tanpa tahu kulitku maunya apa, kulitku kepengennya gimana, dan aku nggak tahu produk-produk itu fungsi-fungsinya secara detail. Ya pokoknya yang orang review bagus aku beli, kata orang bagus, banyak yang cocok aku beli, semuanya templok-templokin aja di muka. Padahal ya kalau dipikir dulu basicnya aku belum solid, kayak belum ngeh gitu soal basic skincare, tapi aku udah berani-beraninya pakai ini, si Pixi Glow Tonic AHA exfoliate toner yang dulu ngehits itu. Dan kayaknya ada lagi deh, seingatku exfoliate lagi, cuman udah nggak ada, pasti udah kejual. Jadi ini kan sebagian kecil, yang sebagian besar tuh udah pada aku jual-jualin, jadi ya biar nggak rugi-rugi amat gitu ya. Aku sampai lupa apa aja yang udah kejual. Dan ini juga parah banget, ini ada retinol, padahal aku nggak tahu. Maksudnya aku basicnya tuh masih belum subtle gitu ya. Dan ini aku tulis ini ya, PAO nya 12 bulan. Ini aku bukanya 3 Agustus 2019. Jadi PAO ini adalah period after open kalau nggak salah. Jadi dia setelah dibuka 12 bulan tuh harus udah habis, kayak kadaluarsa gitu loh, 12 bulan. Nah ini aku bukanya 3 Agustus 2019, jadi 3 Agustus 2020 tuh udah nggak bisa digunakan lagi kalau produknya masih ada, kira-kira seperti itulah. Nah retinol ini kan ya level tertinggi dari perskincarean. Aku udah harusnya kalau mau coba naik ke retinol itu basic skincare, yang kuncinya adalah basic skincare sih sebenarnya. Basic tuh harus bener-bener udah solid, itu baru boleh ke eksfoliasi AHA, BHA, PHA, retinol. Dan retinol yang Sunday Relay yang Luna ini memang yang paling inilah levelnya, yang paling ringan di antara jenisnya yang lain. Sunday Relay kan banyak retinolnya. Nah Luna ini yang paling ringan lah istilahnya, kayak gitu. Yang buat pemula mau coba-coba retinol ya si Luna ini gitu. Tapi ya tetap basic skincare harus sudah solid. Nah ini ada apa lagi ya, ini moisturizer, ini sabun muka, moisturizer, dan ini ada yang belum aku buka loh, ini masih ada segel loh, aku belum buka sama sekali. Bukan yang ini, yang mana ya, ada kok. Ada deh yang belum aku coba sama sekali di antara dua ini, aku lupa yang mana. Ini di antara dua ini deh. Ini nah dia. Ini sepertinya yang hijau deh, yang belum pernah aku coba. Ini juga, ini salicylic acid, ini apa ini, hyaluronic acid. Ini apa ini? Ini mahal juga lumayan, ini si Biosan Squalane. Bahkan aku nggak tahu fungsi dari Squalane itu apa, dan aku nggak tahu kulitku ini butuh Squalane atau enggak. Parah banget ya. Terus kalau nggak salah aku juga pernah The Ordinary, pernah pakai juga yang AHA BHA, pokoknya yang peeling solution itu loh, yang keras, yang katanya keras itu. Cuman nggak tahu kemana, paling udah kejual juga. Dan ini Aknok juga segala aku beli, ini bikin kering banget di kulit aku. Ini ada eye patch ya, ini eye cream, ada rollernya juga. Jadi sejauh ini tuh aku belum pernah cocok sama yang namanya eye cream. Masalahnya adalah ketika aku udah pakai eye cream, terus aku pakai moisturizer di muka aku, entah kenapa mungkin kayak eye creamnya tuh ikut kecampur sama moisturizernya kali ya, jadi muka aku tuh kayak yang iritasi gitu. Sebenarnya nggak banyak juga eye cream yang udah aku coba sih, baru ini
ini yang ada rollnya gini, lalu ini kayak eye patch gitu, terus dia suka melorot gitu, jadi kayak essence-nya tuh ikut ke pipi gitu loh. Terus ada satu lagi ya, Wardah kalau nggak salah. Nah itu jadi kayak gimana ya, aku udah berapa kali coba dengan 3 produk ini. Jadi misal aku pakai eye patch ini beberapa hari gitu kan, pipiku tuh rasa kayak perih, kayak iritasi gitu loh. Terus habis itu aku stop pakai ini, baikan dia kayak udah nggak perih lagi gitu. Dan ini juga sama kayak gitu, aku roll pakai ini. Selama pakai dia tuh daerah pipi kayak rasanya kayak perih gitu, kayak aku ngerasa kayak nggak cocok gitu loh. Nah ketika aku stop eye cream, aku pakai moisturizer yang kayak biasanya, itu kayak lebih baik gitu. Jadi ya menurut kesimpulan aku, mungkin aku belum nemu eye cream yang cocok. Jadi dan kayaknya aku nggak butuh sama eye cream deh, soalnya aku pakai moisturizer, aku taruh di area mata juga oke aja kok. Aku juga nggak ada masalah khusus soal mata ya. Jadi ya udah pakai moisturizer aja, itu lebih hemat juga. Oke, dan ini di luar sunscreen ya. Nanti sunscreennya aku akan update sendiri. Jadi aku juga nyoba sunscreen nggak kalah banyaknya. Kayaknya sih sekitar 30-an berapa gitu sunscreen deh yang udah aku coba, dan sampai saat ini pun aku masih terus mencari sunscreen yang cocok dan nyaman dipakai. Karena kalau sunscreen itu cocok aja nggak cukup, tapi juga harus nyaman dipakai, karena dia harus dipakai sepanjang hari selama matahari itu ada, dan pakainya dalam jumlah yang banyak kayak gitu. Oke, nah ini adalah kekhilafan aku zaman dulu tentang skincare. Nggak tahu ilmunya, asal beli aja, asal kasih di muka. Dan pada akhirnya aku sadar telah melakukan perbuatan yang sia-sia dan merugi. Akhirnya aku kembali lagi ke basic, gitulah kira-kira. Dan aku struggling skincare yang kayak gini, yang macam-macam ini, yang level-level atas, ada eksfoliasi dan retinol ini kurang lebih 2 tahun ya. Kayak aku merasa kulitku kok nggak baik-baik ya, kulitku kok begini terus ya, kok ada aja kayak malah jadi over exfoliate dan dehidrasi gitu kulitku. Nah setelah itu baru aku sadar kalau yang dibutuhkan kulit untuk pertama kalinya intinya adalah basic skincare, cleansing, moisturizing, and protecting. Kalau 3 itu sudah oke, sudah klik di kulit muka, boleh deh mainan active ingredients yang lainnya. Dulu aku fokusnya cuman untuk ngilangin jerawat aku aja. Jadi aku taunya pokoknya beli produk yang untuk kulit berjerawat atau untuk kulit berminyak gitu kan, kayak sabun muka gini. Ini yang Bioderma Sebium, ini kan yang buat kulit oily kan klaimnya. Nah padahal setelah semakin kesini aku semakin sadar kalau klaim itu hanya tinggallah klaim. Bukan berarti kalau kulit kita berminyak kita harus pakai produk yang khusus untuk kulit berminyak, pakai semua produk yang klaimnya untuk kulit berminyak. Enggak gitu sih sebenarnya konsepnya. Jadi tergantung dari kulit kita. Kayak gini, ini salicylic acid kan memang dia untuk membersihkan pori-pori ya. Jadi aku tanpa memikirkan keseimbangan antara hidrasi, kelembapan, dan eksfoliasi yang terjadi di dalam kulitku, tapi aku langsung hantam aja semuanya pakai eksfoliasi dan retinol kayak gitu loh istilahnya. Jadi pada akhirnya kulitku kayak mengalami dehidrasi, over exfoliate, iritasi, kering, gatal kayak gitu. Nah dan aku juga baru ngeh kalau sekarang ini kulitku sudah tidak oily seperti dulu. Kalau kalian dengar cerita aku di video yang sebelum ini, kulitku dulu kan super oily, yang kayak kalau hidung aku diperas saja bisa buat goreng ikan minyaknya kayak gitu istilahnya. Nah sekarang kulitku tuh justru cenderung kering.
aku bisa bilang normal nggak sih karena nggak kering juga dan sudah nggak berminyak. Kulitku sekarang tuh dehidrasi lebih tepatnya, karena ya kurang hidrasi kayak gitu, sesimpel itu sebenarnya. Terus kayak si Aknok ini, aku kan lihat dari YouTube kalau dia ini ampuh untuk mengeringkan jerawat, katanya begitu, dan reviewnya juga bagus. Banyak yang katanya sih malam dioles terus paginya jerawat kering begitu. Jadi aku kepengen lah coba. Jadi dia ini konsepnya kayak Mario Badescu ya. BTW aku belum pernah coba Mario Badescu ya, cuman aku lihat aja cara penggunaannya mirip kayak ini, diambil pakai cotton bud terus ditotol gitu. Kalau ini sih nggak pakai cotton bud ya, cuman langsung aja aku taruh di jidat aku yang beruntusan pada waktu itu. Aku kira ya beruntusan di jidat aku itu perlu obat jerawat, jadi segala macam aku upayakan untuk ngilangin beruntusan, mulai dari si ini yang tadi ini, terus yang AHBHA itu, ini juga eksfoliasi, dan ini juga aku semuanya templokin di muka aku yang beruntusan, terutama jidat aku waktu itu beruntusan parah banget. Dan apa yang terjadi, jidatku beruntusannya bukannya hilang, jidatku bukannya jadi mulus, tapi malah jadi kering, dan gatal-gatal iritasi gitu deh. Yang dibutuhkan kulit kan nggak cuman eksfoliasi, kulit kan juga perlu keseimbangan. Nah dulu itu aku nggak memperhatikan keseimbangan yang dibutuhkan kulit antara hidrasi, kelembapan, dan eksfoliasi. Jadi yang aku pikirkan waktu itu hanyalah eksfoliasi dan retinol, karena menurutku pada waktu itu yang bisa mengatasi jerawat itu hanyalah eksfoliasi dan retinol. Padahal kan kenyataannya nggak seperti itu. Justru kenyataannya setelah aku teter sama eksfoliasi dan retinol, kulitku malah kering, malah dehidrasi, malah over exfoliate, bukannya jadi lebih baik gitu. Karena hidrasinya nggak ada, aku nggak memperhatikan hidrasi dan kelembapan di kulit aku. Kalau kita pakai eksfoliasi, hidrasinya tuh juga harus tercurahkan dengan maksimal, kayak gitulah kira-kira. Oh ya, terus yang klaim yang ini tadi, produk yang ditujukan untuk oily skin, untuk dry skin, itu sih menurut aku nggak begitu pengaruh ya. Jadi kalau misalnya kulit kita oily, kita tuh nggak harus terpaku pada tulisan yang sabun muka for oily skin. Malah banyak juga orang yang kulitnya berminyak, mereka tuh lebih cocok pakai moisturizer yang untuk kulit kering atau sabun muka yang untuk kulit kering. Jadi ya coba-coba aja, di trial error sendiri. Cuman ya itu tadi, memang coba-coba itu adalah penting. Kita tidak akan tahu apakah produk itu cocok di kulit kita atau tidak sebelum kita mencobanya. Nah balik lagi, kita mencoba produk itu juga ada ilmunya, nggak asal kata orang bagus coba, kata ini bagus coba, di muka orang jadinya oke, kita coba, nggak gitu. Jadi kita harus pahami kulit kita, pahami kebutuhan kulit kita pahami kulit kita nggak suka sama aktif apa, kita harus paham kalau kulit kita nggak suka sama produk itu, harus kita stop, nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa diteruskan lagi, cari produk lain yang cocok. Kadang suka gemes juga ya kalau ada orang yang bilang kayak gini, jangan coba-coba produk nanti kulitnya jadi kenapa-kenapa kalau kebanyakan gonta-ganti skincare kayak gitu misalnya. Aku juga pernah dikasih komentar kayak gitu sama saudara. Sekarang coba pikirin, gimana kita bisa tahu produk itu cocok atau enggak di kulit kita kalau kita nggak mencoba? Apakah dari review orang saja cukup? Tentu tidak, karena kondisi kulit orang kan beda-beda. Kondisi kulitku sama kulit tetanggaku itu nggak sama, jadi aku nggak bisa memasrahkan kayak misalnya tetanggaku cocok sama satu produk, dia rekomenin ke aku, pakai ini loh bagus, aku cocok pakai ini, kulitku jadi bagus. Terus aku juga nggak bisa harus tiba-tiba niru skincare-nya dia, karena kulitnya dia sama kulit aku nggak sama keadaannya kayak gitu. Dan pengaruhnya tuh bukan kulit itu yang mempengaruhi keadaan kulit itu, bukan cuma skincare aja, tapi banyak faktor ya, makanan, tingkat stres, pola hidup, pola makan, pola tidur, itu semua mempengaruhi kondisi kulit.
BTW produk-produk ini dan produk-produk lain yang udah aku jual-jualin itu sekarang nggak aku pakai. Untuk saat ini aku nggak pakai. Saat ini karena aku masih pakai basic skincare. Jadi aku struggling basic skincare pun itu aku memerlukan waktu yang lama, kurang lebih setahunan. Padahal cuman cleansing, moisturizing, and protecting. Tapi butuh waktu yang lumayan juga untuk cari yang bener-bener cocok di muka aku. Bahkan sampai saat ini sunscreennya itu aku masih coba-coba juga, masih belum nemu sunscreen yang nyaman aku pakai dalam jumlah banyak dalam waktu yang lama. Seharian kan harus pakai sunscreen ya selama matahari itu masih ada. Jadi video kali ini segini dulu. Next aku akan bahas basic skincare yang aku gunakan saat ini. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!